Siapa yang cita-citanya kalau udah gede mau jadi kolektor Snapdragon 6S 4G Gen 1? Kok cuma si Oppo doang yang tunjuk tangan nih? Yang lain nih beneran kagak mau atau kagak mau malu nih? Yaudah, kita kasih ke Oppo semua ya Snapdragon 6S 4G Gen 1-nya. Itu tadi percakapan setahun yang lalu pas Qualcomm nge-rebrand Snapdragon 662 yang rilis sebulan setelah Covid alias Januari 2020. Yang menjadi chipset masa kini dan terbarukan favorit Oppo yaitu Snapdragon 6S 4G Gen 1. Wah, itu chipset 5 tahun yang lalu ya. Dan di pertengahan 2025 ini, stok Snapdragon 6S 4G Gen 1 punya Oppo masih ada. Saking numpuknya tuh chipset, bre, Oppo bahkan udah bikin 8 tipe HP pakai chipset ini. Kita sendiri udah pernah sekali bikin video review HP Oppo yang pakai Snapdragon 6S 4G Gen 1, yaitu Oppo A3X. Kalian bisa tonton videonya, nanti kita taruh linknya di bawah ya. Nah, di video kali ini kita mau nge-review 2 HP sekaligus dari Oppo, yaitu Oppo A5 series. Kira-kira apa bedanya antara kedua HP ini ya? Dan masih layakkah buat dipinang atau dibeli? Langsung aja ngukur jalan pakai penggaris. Ini dia, bre, Oppo A5 series. Anjay. Kalau soal desain ya, harus kita akui kalau Oppo tuh hampir jarang gagal ya. Desain-desain HP-nya tuh selalu tampil menarik dan eye-catching. Bahkan buat HP range-nya 1 jutaan kayak Oppo A5X. Dan for your information, ada 3 opsi warna buat Oppo A5X, bre. Hitam, pink, dan juga putih. Nah, buat varian putih ini tuh punya gradasi warna yang cantik banget ya. Kalau dilihat sekilas tuh dari backdoor-nya kayak bukan HP 1 jutaan. Sedangkan buat Oppo A5 yang harganya 2 jutaan ini, ada 2 opsi warna nih ya. Hijau dan juga putih kayak begini. Finishing putih di Oppo A5 terinspirasi dari kabut di pegunungan yang kalau dilihat lebih detail atau lebih dekat, itu cakep banget asli dah. Gak cuma punya tampang yang glowing, Oppo A5 series juga punya key selling di poin durabilitas, katanya gitu ya. Bahkan tagline utama dari Oppo A5 series itu adalah jagonya bertahan gitu ya. Bertahan dari apa? Agak absurd emang ya. Tampangnya tuh cakep, bre, tapi malah buat adu jotos. Kayak nonton UFC tapi yang cewek gitu ya. Jadi kedua HP ini tuh sama-sama udah punya sertifikasi MIL STD810H dan SGS Gold Label. Klaimnya sendiri tuh bisa bertahan kalau dijatuhin dari ketinggian sekitar 1,8 meter ya. Bisa bertahan, tapi ada tompel kemarin kita jatuhin sih. Tapi tompel doang ya, tapi masih hidup dan masih aman banget. Jadi ya mungkin jagonya bertahan bener ya. Tapi lebih baik ya memang jangan disengaja sih ya. Jangan coba-coba gitu loh. Masa cobaan dicobain? Soalnya ini kan fitur proteksi aja. Kedua HP ini juga udah dilengkapi IP65 yang artinya tahan debu dan tahan air, tapi yang bertekanan rendah. Semisal air hujan atau cipratan air dari kamar mandi itu aman ya. Ingat, bre, tahan airnya itu cuma sebatas air bertekanan rendah. Jangan diajak berenang gitu loh ya. Nah, sekarang kita lanjut ngebahas layarnya, bre. 2025 itu layarnya belum pakai AMOLED, Pak. Iya, sejutaan sih ya. Masih pakai panel IPS. Buat Oppo A5 itu punya refresh rate 120 Hz, sedangkan Oppo A5X refresh rate-nya di 90 Hz. Sebelum kalian ngomong dong, kita mau ngasih tahu dulu ya kalau resolusi kedua HP ini masih HD+. Dan seperti yang kalian lihat sendiri, bezelnya tuh ya tebel kayak gini ya, khasnya HP sejutaan. Dagunya itu loh, tebel banget, cok. Ini kayak Sadapin Tekno bilang biar anti jatuh. Aneh banget sih ya. Tapi ya memang kalau yang 1 jutaan oke lah bezelnya tebel begini. Tapi kalau yang 2 juta nih yang Oppo A5 kayaknya agak gimana gitu loh bezelnya tebel ini ya. Layar kedua HP ini punya fitur Glove Touch yang bikin layar tetap responsif walau sidik jari dipakein sarung tangan. Ini cocok nih buat warga Kroya kalau lagi turun salju. Tetap bisa scroll-scroll meskipun pakai sarung tangan, bre. Buat nurutin slogan jagonya bertahan, Oppo tuh ngasih brightness buat kedua HP ini up to 1000 nits. Jadi kalau lagi di trik outdoor itu masih bisa kelihatan lah ya kan saldo M-bankingmu yang 3 digit itu. 3 digit tuh maksudnya 100 perak. Terus kalau lagi di kondisi rame, speaker di kedua HP ini tuh bisa di boosting sampai 300%. Wow ya, ini HP 10 jutaan aja nggak punya fitur ini ya. Karena ya emang tidak masuk di logika gitu ya. Tapi memang harus didengerin dari bagian frame bawah aja. Soalnya satu-satunya sumber suara ada dari situ. Maksudnya mono speaker gitu ya. Untungnya sih lubang kesayangan kita itu tetap ada, tetap hadir di sini ya. Anggap aja sebagai penebus dosa karena cuma dikasih mono speaker. Cuma 1 jutaan, jarang banget, Pak, yang stereo gitu. Soal baterainya gimana nih? Kedua HP ini juga jagonya bertahan. Karena punya kapasitas yang besar ini, Pak. 6000 mAh itu besar ya. Ini sih cocok banget ya buat kalian yang lagi serius nganggur gitu ya. Soalnya bisa bertahan seharian gitu di kasur gitu ya. Ya tau sendiri lah ya, nggak ngapa-ngapain itu salah satu hal yang melelahkan, Pak. Jadi nih kalau bisa nggak ngecas, kenapa harus ngecas gitu ya? Tapi kalaupun harus ngecas karena terlalu menekuni ilmu pengangguran dunia, ya udah
udah di-charge aja pakai charger adapter 45 watt Super VOOC-nya yang dapat di paket pembelian. Ngisi 50% baterai itu cuma sekitar setengah jam lebih dikit lah. Dijamin nggak mengganggu waktu nganggur kalian, bre. Chipset kedua HP ini juga support slogan jagonya bertahan, bre. Jago bertahan di Antutu 200 ribuan dia. Dan jagonya bertahan main Mobile Legends di 50 FPS-an gitu ya. Ini sengaja kita tes pakai preset HD biar tahu performa maksimalnya tuh berapa. Lagian frame rate-nya belum kebuka 90 FPS juga sih ya. Buat suhunya tentu nggak ada masalah ya. Keduanya itu sama-sama di bawah 40 derajat Celcius. Sedangkan untuk konsumsi baterainya yang Oppo A5 main 30 menit berkurang 6% aja, sedangkan yang unit Oppo A5X main 35 menit berkurang 7%. Performanya memang identik banget, bre. Bahkan pas kita tes buat ngerender video di aplikasi KineMaster, render time-nya tuh bener-bener mirip ya. Kita tesnya buat ngerender video 720p. Sama-sama selesai dalam waktu 34 detik ya. Selain tingkat refresh rate yang beda sama harganya tadi ya, kayaknya kedua HP ini masih identik ya kan. Terus apa yang bikin harganya beda sejuta? Ya mungkin jawabannya dari faktor kamera ya. Oppo A5 itu lebih mahal karena punya dua lensa. Lensa utamanya 50 megapiksel dan satu lensanya lagi tidak kalah penting, yaitu lensa 2 megapiksel. Di website Oppo sendiri sih ditulis lensa bokeh. Jadi nambah sejuta ternyata dapat lensa bokeh ya, you know lah ya kan. Sedangkan buat Oppo A5X yang 1 jutaan ini ya, lensa utamanya cuma beresolusi 32 megapiksel. Itu 18 megapiksel lebih rendah, bre. Kalau buat kamera depan, kedua HP ini sama-sama pakai lensa yang ideal buat nggak dipakai baju. Ternyata masih layak lah, masih bisa dikirim, muka aku kelihatan jelas kok. Nah kalau buat videonya, ya sama-sama mentok di 1080p 30 fps aja, bre. Gimana hasil potret dan videonya? Apakah perbedaan 1 jutanya berasa? Berikut sampelnya. Ini adalah kualitas video utamanya dengan kualitas tertinggi yaitu Full HD 30 fps. Dan masing-masing videonya adalah handheld satu tangan. Gimana menurut kalian? Coba kita lari kecil. Ini adalah kualitas video utamanya dengan kualitas tertinggi yaitu Full HD 30 fps. Dan masing-masing videonya adalah handheld satu tangan. Gimana menurut kalian? Coba kita lari kecil. Kalau ini ada kualitas tertinggi dari selfie-nya sama Full HD 30 fps handheld. Gimana menurut kalian? Langitnya sangat cerah ya, putih banget. Tapi emang putih sih, nggak ada awan. Dan ini juga kualitas tertingginya di Full HD 30 fps. Kedua HP ini punya kualitas yang sama ya tertingginya. Handheld juga ini percobaannya. Gimana menurut kalian? Gimana, bre? Ridho nggak kalian? Beda sejuta hasil kameranya kayak tadi. Tapi selain kualitas kamera dan refresh rate layar tadi, ada lagi nggak sih ya perbedaan antara kedua HP ini? Ternyata di kapasitas RAM dan storage berbeda ya. Tentu Oppo A5 yang 1 juta lebih mahal punya kapasitas yang lebih gede, up to 8GB per 25GB untuk storage-nya. Sedangkan yang Oppo A5X itu mentok di 6/128GB. Tapi kayaknya buat interface storage-nya antara kedua HP ini berbeda juga sih ya. Oppo A5 udah UFS 2.2 yang speed di kisaran 500 megabit per second, sedangkan Oppo A5X itu masih UFS 2.1 ya, walaupun sebenarnya ya bedanya tipis doang sih. Tapi tenang aja, bre, keduanya itu masih punya slot micro SD buat penambahan storage. Perbedaannya nggak sampai situ doang ya, ternyata ada satu fitur yang malahan nggak dimiliki Oppo A5. Lebih mahal sejuta ternyata malah nggak punya fitur infrared blaster, bre. Aneh banget sih ya. Tapi ada gantinya kok. Oppo A5 itu dikasih NFC ya, sedangkan Oppo A5X nggak dikasih. Itu NFC sebuah fitur penting ya buat warga ibu kota yang bergantung banget sama transportasi umum soalnya, bre. Buat kalian yang di daerah, ya mungkin NFC nggak begitu penting sih ya. Kayaknya itu aja sih ya bedanya antara kedua HP ini ya. Sisanya sih sama aja ya. Pertombolan sama dimensi dan bobot itu sama. Konektivitas juga sama-sama. Masih 4G dengan Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5.0. Dan buat OS-nya juga ya sama-sama pakai Color OS 15 yang sangat ringan itu. Dan OS-nya Oppo sih aku sih nggak ada komplit ya. Color OS-nya bagus lah ya, di bawah tingkatnya si One UI gitu loh.
Tapi ada beda sedikit bre, Color OS di unit Oppo A5X tuh punya bloatware yang lebih banyak ketimbang Color OS di Oppo A5. Nah sekarang kita masuk ke kesimpulan bre. Dengan harga yang beda sejuta tadi, aku rasa sih A5X juga masih oke ya, kalau kalian nggak butuh storage yang gede gitu loh. Terus ada satu fitur yang nggak kalah penting ya, ini tuh outdoor mode. Ini buat ojol itu ya, bisa ngeboosting sinyal biar dapat orderan lebih cepet. Terus biar aplikasinya tuh dikunci biar nggak hilang gitu ya. Terus maps-nya lebih akurat, GPS-nya lebih akurat. Sama yang tadi fitur Glove Touch tadi tuh sebenarnya di outdoor mode. Jadi ini fitur yang memang sangat ojol sekali sih ya. Terus memang ya HP sejutaan ini fokusnya di daya tahan memang ya. Baterainya tuh loh 6000 mAh Pak. Kita lihat lah nanti penjualannya gimana ya. Karena kemarin kan yang 6 Gen 1 itu penjualannya 2000. Ada pembahasan meme-nya di komunitas Facebook. Jadi Poco X7 Pro penjualannya 3000, tapi Reno 13 F5G yang pakai 6 Gen 1 itu penjualannya 2000. Harganya mirip gitu loh. Nambah 500.000 dapat X7 Pro, tapi penjualannya beda dikit doang. Jadi kan memang genjutsu dari Oppo ini sangat luar biasa ya kan. Tapi gimana menurut kalian mengenai HP ini? Coba dah komen di bawah. Ya memang banyak HP 1 jutaan yang lebih menarik, tapi ya ini Oppo bro. Ya salesnya tuh genjutsunya luar biasa. Itu dia videonya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Selfie selaku host di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.